Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menjuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita bertemu di sapaan teduh pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan dalam tidur kami. Dan terima kasih Tuhan untuk hari baru hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami hendak mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu yang kami renungkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 9 ayat 41. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, Markus 9 ayat 41 ini merupakan perkataan Yesus yang ditujukan kepada Yohanes, salah seorang dari ke-12 murid Yesus yang memberi laporan kepada Yesus di ayat 38. Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Bila kita cermati laporan Yohanes kepada Yesus tersebut, dengan disebutkannya 2 kali frasa bukan pengikut kita, bisa dikatakan bahwa yang menggelisahkan Yohanes bukanlah tindakan orang itu mengusir setan, tetapi status orang itu yang bukanlah anggota dari 12 murid Yesus. Sehingga Yohanes dan ke-11 murid Yesus lainnya mencegah orang itu mengusir setan demi nama Yesus. Namun Yesus tidak menyetujui tindakan Yohanes dan ke-11 muridnya yang lain. Yesus berkata di ayat 39 dan 40, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Bahkan dengan menggunakan kata sesungguhnya di ayat 41, Yesus menekankan untuk menjadi perhatian bagi Yohanes dan ke-11 muridnya yang lain, bahwa sekalipun ada orang yang hanya memberi secangkir air. Secangkir air di sini menyiratkan sebuah pemberian atau perhatian yang kecil kepada pengikut Yesus. Yesus akan memperhatikannya dan menghargai apa yang telah diperbuat orang tersebut. Dikatakan ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus berkata demikian? Sebab baik orang yang mengusir setan demi nama Yesus yang dilaporkan Yohanes, maupun yang memberikan secangkir air kepada seseorang yang adalah pengikut Yesus, orang-orang tersebut sedang melakukan pekerjaan Yesus. Di sini Yesus kembali mengajarkan para muridnya untuk memiliki sikap rendah hati. Sebab di perikop sebelumnya pun, di Markus 9 ayat 33 sampai 37, Yesus
mengajarkan ke-12 muridnya untuk rendah hati setelah mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka ketika mereka dalam perjalanan ke Kapernaum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang rendah hati yang dapat menghargai karya orang lain, seberapa sederhananya pun karya itu. Hanya orang yang rendah hati yang tetap mampu melihat karya Allah di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan orang lain, dan tetap melakukan perintah Allah demi nama Allah di dalam kehidupannya. Sehebat apapun pengetahuan yang ada pada dirinya, setinggi apapun pangkat yang disandangnya, sebanyak apapun harta yang dimilikinya, sekuat apapun posisi yang didudukinya, seluhur apapun status yang disematkan pada dirinya. Rendah hati adalah sikap yang menyadari kekurangan tanpa menjadi rendah diri, dan mengakui kelebihan tanpa menjadi sombong. Dia tidak akan kecil hati di antara orang besar, tetapi tidak menjadi besar kepala di antara orang-orang yang kecil. Semoga kita dengan pertolongan Roh Kudus berproses terus menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kita mampu menghargai dan menghormati setiap ciptaan Tuhan, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Kita berbuat baik tanpa harus menjelekkan, berlaku benar tanpa harus menyudutkan, saling belajar bukan saling bertengkar, saling memaafkan bukan saling menyalahkan. Kiranya Roh Kudus menyertai, menolong, dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GBKP Runggun Klender dan GBKP Runggun Jampit. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Klender dan Runggun Jampit. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup, dan Tuhan menyertai senantiasa di dalam setiap perjalanan kehidupan Tuhan. Nyatalah kasih Tuhan melalui jemaat Tuhan di GBKP Runggun Klender dan Runggun Jampit. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.